Hai anak-anak, Shalom. Selamat bertemu kembali. Selamat berjumpa dengan Bapak Kris. Nah, anak-anak, senang sekali bisa menyapa kalian walaupun hanya lewat video pembelajaran ini. Dan harapan Bapak, kalian semua sehat-sehat selalu. Ya, semoga Tuhan juga selalu memberkati kita. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang aku yang selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Nah, mari persiapkan hati untuk berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini. Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir, hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Bapak sekarang mau tanya, siapa yang pernah melihat fotonya ketika masih bayi? Kalau kamu pernah lihat foto atau apapun itu ketika kamu masih bayi, pasti kamu lihat perbedaannya. Dulu aku kecil, sekarang aku sudah lebih tinggi. Dulu aku belum bisa berjalan, sekarang aku sudah bisa berjalan. Dulu aku malah tidak bisa bernyanyi, sekarang aku sudah bisa bernyanyi. Atau aku dulu belum bisa berdoa, sekarang aku sudah bisa berdoa. Nah, anak-anak, masih banyak lagi contoh-contoh yang kita alami. Dan supaya kalian tahu, itu adalah contoh bahwa ternyata kita selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak, manusia itu selalu bertumbuh dan berkembang. Bahkan ketika masih bayi, ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah bekerja, bahkan ketika sudah tua. Nah, anak-anak, manusia selalu bertumbuh dan berkembang karena manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Mari kita lihat penjelasan tentang manusia yang selalu bertumbuh dan berkembang pada video berikut ini. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertumbuhan dan perkembangan secara jasmani dan pertumbuhan perkembangan secara rohani. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan secara jasmani? Pertumbuhan dan perkembangan secara jasmani adalah pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan fisik, badan, atau tubuh kita. Contohnya adalah kita bisa berjalan,
tubuh kita bertambah tinggi, kita bisa berlari, bisa berbicara, bisa bernyanyi, bisa menulis dan membaca. Kemudian, apa itu pertumbuhan dan perkembangan secara rohani? Pertumbuhan dan perkembangan secara rohani adalah pertumbuhan dan perkembangan yang berhubungan dengan akal budi, pikiran, perasaan, atau hati kita. Contohnya adalah kita bisa berdoa, bisa bersyukur, mengucapkan terima kasih, semakin sopan, murah hati, jujur, dan adil. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan secara jasmani bisa diamati atau dilihat. Kita bisa melihatnya. Sedangkan pertumbuhan secara rohani tidak bisa dilihat, tetapi hanya bisa dirasakan. Siapakah yang bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kita? Orang tua, saudara atau keluarga, guru, teman, dan semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, anak-anak, kita sudah melihat video dan cerita tentang bagaimana aku bertumbuh dan berkembang. Dan ternyata bukan hanya kita, Yesus pun juga selalu bertumbuh dan berkembang, karena Yesus sungguh manusia. Yesus tinggal bersama orang tuanya, Yesus tinggal di antara keluarganya, Yesus juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Salah satunya adalah mengunjungi Bait Allah, pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah setiap tahun. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Setiap tahun, kedua orang tua Yesus selalu mengajak Yesus untuk pergi ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, mereka pergi untuk beribadah di Bait Allah seperti orang Yahudi lainnya. Setelah beribadah, Yesus dan keluarganya kembali ke Nazaret. Tetapi dalam perjalanan, Yesus tidak kelihatan di antara banyak orang. Orang tuanya kemudian kembali ke kota Yerusalem. Mereka ingin mencari Yesus. Dan ketika mencari, mereka menemukan Yesus di antara para ahli Taurat dan para imam di Bait Allah. Orang tuanya kemudian bertanya kepada Yesus, "Nak, kami begitu cemas mencarimu." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah aku harus berada di rumah Bapakku?" Anak-anak sekalian, Bunda Maria ibunya menyimpan semuanya dalam hati dan merenungkannya. Yesus semakin bertumbuh dan berkembang dalam asuhan kedua orang tuanya. Demikianlah kisah Yesus. Nah, tadi cerita yang kalian dengar berkisah tentang Yesus yang mengikuti orang tuanya pergi ke Yerusalem
untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, anak-anak, tetapi dari cerita itu kita melihat bahwa Yesus ternyata hidup dan mengalami seperti kita. Dia pun ikut bertumbuh dan berkembang. Dan yang paling penting dan tidak boleh kita lupakan adalah orang tua yang selalu mendukung kita. Guru, teman-teman, tetangga, bahkan semua orang yang kita jumpai yang selalu mendukung kita dalam tumbuh dan kembangnya kita. Maka anak-anak, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita badan yang sehat dan kuat. Tuhan memberikan kita perlindungan, berkat, dan segala hal, sehingga kita terus bertumbuh dan berkembang setiap saat. Anak-anak, mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak, Ibu guru, teman-teman, dan semua orang yang Kau berikan kepada kami. Mereka telah merawat, mendampingi, dan membimbing kami, sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak yang terampil dan pintar. Semoga kami semakin menyayangi mereka di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.